Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan poin-poin penting dalam tugas saya, yaitu membuat makalah. Makalah ini saya ambil dari Google yang berjudul Analisis Keamanan Sistem Aplikasi Studi Kasus Aplikasi E-Learning di IST Akprin Yogyakarta. Oke, langsung saja. Dan ini abstraknya. Seringkali masalah keamanan sistem aplikasi terabaikan justru setelah semua peralatan dan infrastruktur pengamanan telah terpasang. Bahkan pentingnya pengamanan baru disadari setelah terjadi bencana. Kerugian sebuah institusi, organisasi yang diakibatkan dari sebuah serangan terhadap sistem aplikasi sangatlah besar. Tetapi hal ini sangat sukar dideteksi karena secara umum tidak akan diakui dengan berbagai alasan. Tanpa pengamanan sistem aplikasi yang baik, penerapan teknologi sehebat apapun akan sangat membahayakan institusi atau organisasi itu sendiri. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis mengakibatkan serangan dan ancaman terhadap sistem aplikasi dan arus informasi semakin meningkat. Maka dari itu, kebutuhan keamanan sistem aplikasi timbul dari kebutuhan untuk melindungi data dan kerusakan data dan pihak yang tidak diinginkan hendak mengakses atau mengubah data. Oke, langsung saja pendahuluannya. Database yang merupakan kumpulan dari data per sistem yang digunakan oleh sistem aplikasi di berbagai enterprise harus mempertimbangkan masalah security terlebih lagi mengenai sistem database itu sendiri. Misalnya, apakah sistem berbasis database yang dibangun memiliki konsep kepemilikan data, data ownership, agar data yang di dalamnya aman. Ada banyak tahapan dalam mengamankan suatu sistem informasi. Dalam membangun suatu security police dalam operasi database, upaya pertimbangan yang dilakukan mencakup hal-hal berikut. 1. Sistem security police. 2. Data security police. 3. User security police. 4. Password management police. Kebutuhan akan keamanan sistem aplikasi timbul dari kebutuhan untuk melindungi data. Pertama, dari kehilangan dan kerusakan data. Kedua, adanya pihak yang tidak diizinkan hendak mengakses atau mengubah data. Permasalahan lainnya mencakup perlindungan data dari delay yang berlebihan pada saat mengakses atau menggunakan data, atau mengatasi gangguan denial of service. Hasil dan pembahasan sistem aplikasi e-learning di ST Akprin. Aplikasi e-learning IST Akprin dikembangkan melalui proyek PHKI Inherent K3 tahun 2006. Aplikasi e-learning IST Akprin dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh dosen dalam mengelola perkuliahan dan diakses oleh mahasiswa peserta kuliah secara mudah. Fitur yang ada dalam aplikasi e-learning IST Akprin diantaranya informasi-informasi yang terkait dengan proses pembelajaran, informasi yang terkait dengan mata kuliah, tujuan, sasaran, silabus, materi kuliah, referensi, informasi yang terkait dengan tugas kuliah, forum diskusi, serta profil dan kontak dosen. Aplikasi e-learning ST Akprin dapat diakses pada alamat http://akprin.ac.id. Aplikasi learning dimanfaatkan oleh semua dosen di lingkungan IST Akprin. Masing-masing dosen dan mahasiswa dapat mengakses aplikasi e-learning dengan menggunakan username dan password khusus. Dosen hanya dapat mengolah proses pembelajaran untuk mata kuliah yang diajarnya sesuai dengan tahun semester yang bersangkutan. Mahasiswa hanya dapat mengakses aplikasi e-learning khusus untuk mata kuliah yang ditempuhnya. Sesuai dengan tahun semester yang bersangkutan, website per aplikasi e-learning ISTEK dibangun menggunakan Apache versi 2.2.3 dengan sistem operasi Debian. Bahasa pemrograman PHP versi 5.2.0 dengan database server menggunakan Poster SQL. Oke, ini tampilannya teman-teman. Hasil analis pengujiannya yang pertama adalah tahap inisiasi, kedua ada tahap investigasi, tiga tahap pengujian, 4 tahap verifikasi. Di dalam tahap verifikasi juga ada lingkup permasalahan. Yang pertama adalah analisis dilakukan database e-learning digunakan di ST Akprin. Dua, analisis dilakukan pada database dan program aplikasi aspek-aspek keamanan. Aplikasi yang diteliti meliputi web server, program aplikasi database server,
Untuk melakukan analisis keamanan aplikasi learning, STAkprin dilakukan menggunakan dua software yaitu Acute Web Vulnerability Scanner, Shadow Database Scanner. Oke, ini tampilan awal Acute Web Vulnerability Scanner. Ini tampilan awal Shadow Database Scanner. Keamanan web server juga meliputi blind injection, CGI tester, direction file check, Google hacking testing database. Parameter manipulation, SQL injection, text search, version check, web application, XVS, dan terakhir entity encode heap overflow. Ini hasil analis yang diperoleh menggunakan software tersebut. Ini gambar-gambarnya. Ini hasil-hasil peringatannya ketika setelah menggunakan tempat tersebut. Secara keseluruhan terdapat 132 peringatan terhadap keamanan web server untuk situs e-learning EST-Xprint. Beberapa masalah terjadi terkait keamanan web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mood SSL versi 2.2.3 yang digunakan mempunyai celah atau lubang keamanan yang memungkinkan terjadi denial of service. Solusi atas masalah ini disarankan untuk melakukan upgrade ke versi yang lebih baru. PHP SysID memiliki celah yang memungkinkan penyusup menginjeksi dengan program PHP untuk memanipulasi cookie. Solusi atas masalah ini disarankan untuk merubah nilai session use only cookies 1 pada file php.ini. Semula nilainya 0. Web server dikonfigurasikan untuk menampilkan nama-nama file yang terdapat pada direction CSS. Hal ini tidak dianjurkan karena direktori tersebut berisi file program yang terhubung dalam website tersebut. Solusi atas masalah ini disarankan untuk memastikan bahwa dalam direktori tersebut tidak terdapat informasi yang penting atau rahasia atau membuat file index yang terpisah. Yang keempat, trace metode dalam status enable. Yang kelima, terdapat dua broken links yaitu php.net dan mysql.org. Yang keenam, ditemukan nama file yang sensitif yaitu bash hierarchy yang biasanya berisi file password, konfigurasi log, data statis, dan database dumps yang mengandung penyusup melakukan serangan. Yang ketujuh, temukan nama direktori yang sensitif yang mengandung penyusup melakukan serangan yaitu config, admin, user login, user config. Yang kedelapan, terdapat program dengan nama file yang mudah ditebak di mana data yang solusi yang dikirimkan tidak dienkripsi yang mengundang penyusup melakukan serangan. Yang kesembilan, temukan file yang berisi informasi terdapat pada Google Hacking Database. Yang terakhir, terdapat alamat email dalam website yang memungkinkan penyusup mengirimkan spam boot. Solusi atas masalah ini disarankan untuk memasang spam proofing. Terdapat 10 masalah dan tetap ada 10 solusinya juga teman-teman. Yang kedua, keamanan program aplikasi. Keamanan program aplikasi ini meliputi 1 indeks vulnerable, 2 gen hash key. Keamanan data server meliputi IP address, hostname, application response, TCP port. Ini gambarnya. Kesimpulan penelitian ini berhasil melakukan analisis terhadap aspek-aspek keamanan sistem yang meliputi keamanan web server, program aplikasi, dan database server. Pada database akademik yang digunakan di STAkprin, berdasarkan hasil analis diketahui bahwa tingkat ancaman terhadap web server aplikasi e-learning berada level 2 atau medium. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi e-learning masih terdapat celah-celah yang memungkinkan terjadinya ancaman dan akses ilegal yang berpotensi merusak sistem. Sedangkan keamanan database server untuk aplikasi e-learning STAkprin aman terhadap kemungkinan adanya ancaman dan akses ilegal yang berpotensi merusak. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.